Buka bersama saya di Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah. Kita harus mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita setiap hari, setiap saat. Kita harus lebih banyak kadang meluangkan waktu setiap hari, diam dalam tangan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, diam dalam kuat kuasanya Tuhan. Ngecek di dalam hati kita. Suruh Tuhan menyelidiki, Roh Kudus menyelidiki sampai ke kedalaman hati kita. Apakah yang selama ini yang sudah kita kerjakan, apakah yang selama ini sudah yang kita lakukan ini sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Atau kita ini melakukan hanya untuk keuntungan kita sendiri tanpa memikirkan hati dan perasaan Tuhan? Apakah yang selama ini yang kita kerjakan ini benar-benar tulus dan murni di hadapan Tuhan, atau sekedar untuk mengelabui Tuhan sebenarnya untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu kita? Baik itu pelayanan, pekerjaan, bekerja, melakukan aktivitas apapun. Karena kecenderungan manusia lebih mencintai dirinya sendiri, menyembah dirinya sendiri, mengagung-agung dirinya sendiri, bahkan menjadi Tuhan buat dirinya sendiri. Kalau kita ini tidak mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita yang di dalam, yang kita bisa melakukan aktivitas apapun tanpa seizin Tuhan, entah Tuhan disenangkan atau tidak disenangkan, itu tidak peduli. Yang penting lakukan saja aktivitas. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, harus mengizinkan Roh Kudus meneliti sampai ke kedalaman batin kita yang paling dalam. Motivasi kita, biar Tuhan lihat sampai ke kedalaman ini, benar nggak motivasi? Kalau melakukan apapun juga ini sebenarnya tujuannya untuk siapa? Terus ngapain aku mesti ngerjakan? Jangan-jangan kalau aku ngerjakan ini sebenarnya murni hanya untuk keuntunganku. Yang seharusnya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita ini hidup benar dan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Setiap hari kita harus izinkan Tuhan menyelidiki sampai ke hal-hal yang tersembunyi. Kita harus meluangkan waktu setiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman hati kita. Biar Tuhan kenal hati kita itu seperti apa. Kadang seringkali orang Kristen itu menipu. Bahkan Tuhan pun ditipu, orang lain ditipu, pasangan hidup ditipu. Dengan mulut yang ngomong rohani, tapi kelakuan dan sikapnya tidak mencerminkan orang-orang yang menghidupi karakter Allah. Bisa ngomong firman, tapi kelakuan dan perbuatan itu jahat di mata Tuhan. Berdoa pelayanan hanya untuk memuaskan ego dan hawa nafsunya, bukan karena mencintai dan mengasihi Tuhan. Harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan, bahkan event pelayanan sekalipun, harusnya tujuannya untuk murni untuk melayani Tuhan. Karena kita sudah dicintai, diselamatkan, dikasihi Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Supaya nama Tuhan yang dapat kemuliaan. Tapi kebanyakan banyak orang hari ini pelayanan karena ada maksud dan tujuannya. Pelayanan karena ingin dikenal orang, pelayanan karena ingin persembahan, pelayanan karena ingin dihormati orang lain, pelayanan karena ingin uang hasil persembahan, ingin terkenal, ingin termasyhur, memiliki nama baik dan lain sebagainya. Kita ini harus melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, bagi Dia, oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia, untuk selama-lamanya. Segala hormat dan kemuliaan itu. Kita tidak punya hak apa-apa. Kita harusnya menjadi hamba, real hamba. Dan Tuhan hari ini mencari orang-orang yang murni hatinya, memiliki ketulusan. Orang-orang yang sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Tidak ingin apa-apa kecuali pribadi Tuhan sendiri. Tapi orang seperti itu tuh langka. Dan saya berdoa Bapak Ibu didapati menjadi orang-orang yang memiliki hati
yang mengasihi dan mencintai Tuhan dalam ketulusan dan kesucian, dalam kemurnian yang sungguh-sungguh. Hari ini dengan segala macam keadaan yang terjadi, dengan segala macam pekerjaan dan beban yang kita hadapi, masalah, persoalan atau apapun yang kita alami hari ini, entah baik atau entah buruk, kita harus duduk di kaki Tuhan, mengizinkan Tuhan menyelidiki sampai ke kedalaman hati kita yang paling dalam. Ada benernya apa enggak ini? Ada yang salah apa tidak ini? Kita harus mengizinkan Tuhan. Jangan sampai nanti kita berurusan setelah kita meninggal, udah selesai. Urusannya jauh beda. Selama kita masih hidup, diberikan nafas hidup sampai hari ini, datang kepada Tuhan, beresin hati kita di hadapan Tuhan setiap hari. Suruh ngetes, suruh uji nih kalau perlu nih. Dan kenalah supaya biar Tuhan ngerti pikiran-pikiran kita ini selaras sejalan dengan Tuhan atau tidak. Karena kebanyakan pikiran manusia kita ini nggak sejalan sekehendak apa yang Tuhan mau. Seringkali pikiran kita itu berjalan dengan ngikutin cara pandang kita sendiri. Bisa kita duduk di gereja tapi pikiran kita mengembara di seluruh pulau Jawa, keluar negeri bahkan, atau mengembara pikiran kita ke restoran yang mahal-mahal dan enak-enak, atau berkeliling pikiran kita ke showroom mobil-mobil mewah. Bisa fisiknya ke gereja, bisa fisiknya kelihatan rohani, tapi pikirannya bisa jalan-jalan kemana. Bener nggak nih pikiran kita ini fokusnya kepada Tuhan? Bener nggak nih pikiran kita ini benar-benar ditawan, menjadi tawanan roh, mengikuti petunjuk Roh Kudus kemana Dia suruh kita kerjakan? Atau pikiran kita itu mengembara kemana-mana tanpa bisa dikontrol dan tanpa bisa dikendalikan, bebas mengembara kemana-mana. Tetapi Alkitab kalau suruh pikiran kita itu menawan memikirkan hal yang mulia, hal yang di atas. Filipi menjelaskan kita harus memikirkan hal yang mulia, yang agung, yang sedap didengar, patut dipuji. Suruh mikirin tentang Tuhan, kekudusan dan kesuciannya. Kalau pikiran kita nggak ditawan, kecenderungan kita akan mengembara dan menjadi senjatanya setan untuk menghancurkan kita. Cara terbaik untuk menyelidiki dan menawan pikiran kita adalah luangkan waktumu di kaki Tuhan, berdoa. Izinkan Tuhan ngetes hatimu sampai ke kedalaman hatimu, menawan pikiran sepenuhnya kepada Kristus dan menaklukkannya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita akan menipu Tuhan, menipu orang lain, dan menipu diri sendiri. Pikiran kita ini kalau nggak ditawan, liar kemana-mana. Harus ditaklukkan dan ditundukkan. Kalau kita mengizinkan Tuhan mengkoreksi hati kita, benar-benar memurnikan hati kita, Tuhan akan bawa dalam perjalanan yang tidak enak. Tujuannya satu, untuk mengeluarkan segala sesuatu yang jahat di dalam hati kita. Makanya bersyukur kalau menghadapi masalah, bersyukur kalau menghadapi tekanan, bersyukur kalau menghadapi hal yang tidak enak. Tuhan ngetes, uji, reaksi pertama yang keluar dari mulut kita itu apa? Manusia rohani atau manusia kedagingan? Manusia yang mulutnya menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan, atau mulut dan hatinya menyembah Tuhan? Ketahuan semuanya dari reaksi pertama kali yang keluar dari mulut kita kalau kita menghadapi hal yang tidak enak, hal yang buruk, hal yang tidak disangka-sangka ternyata terjadi dan itu menyesakkan sekali. Reaksi kita menentukan. Itulah bukti hati kita itu isinya apa. Banyak orang hari ini hatinya diisi dengan diri sendiri. Tapi di sisi lain banyak orang yang hatinya sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, kita semuanya masuk golongan orang yang didapati menjadi hamba yang berkenan. Hamba yang sudah teruji, hamba yang hatinya murni, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Coba cek. Kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas apapun mulai hari ini, tujuannya untuk apa? Apakah Tuhan disenangkan? Apakah Tuhan diuntungkan? Atau fokusnya kepada diri kita sendiri? Loh, Pak, kan saya kerja untuk diri saya sendiri, untuk kebutuhan saya. Itu tidak salah. Kerjakan tanggung jawabmu dengan baik. Tapi juga dicek hatimu ini benar-benar nempel ke Tuhan atau nempel ke dalam pekerjaanmu.
Kalau hati kita ini benar-benar nempel kepada Tuhan, harusnya nempel kepada Tuhan, kita bisa bergaul dimanapun, di tempat dimanapun. Semakin kita bergaul kepada Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, hati kita semakin hari semakin dibersihkan, dan pikiran kita diarahkan untuk memikirkan hal yang kudus, yang suci, yang sedap didengar, patut disebut bajikan. Diarahkan pusatnya adalah Yesus Kristus sendiri, bukan yang lain. Center dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang menjadi pusatnya harus Tuhan. Banyak orang yang menjadi pusatnya adalah tujuannya pingin kaya, pingin diberkati, pingin terkenal, pingin kelihatan cantik sampai operasi plastik kemana-mana, pingin dipuja, pingin dihargain, pingin jadi diri sendiri. Kalau yang dikejar itu ujungnya adalah kesia-siaan. Tapi kalau yang kita kejar, tujuan utamanya, yang di pusat kehidupannya adalah Yesus Kristus sendiri, hidup kita itu akan dipuaskan sekalipun mengalami hal apapun juga. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, orang-orang sedang dibawa dalam kesempurnaan seperti yang Tuhan mau. Tidak ada cara yang lain untuk membersihkan hati kita kecuali lewat proses. Ya, kita sebagai orang percaya harus sadar diri bahwa harus mengizinkan Tuhan mengoperasi hati kita. Di kitab Wahyu jelaskan, Yesus datang, ngetok pintu, pintunya diketok terus, sampai menunggu kita yang membukakan. Terus dia ketok. Terus ketok sampai tangannya berdarah-darah pun dia tetap ketok. Yang jadi masalahnya, kita tuh mau bukakan hati buat Tuhan apa tidak. Kebanyakan orang buka hati untuk kesenangannya, diri sendiri, tanpa mau peduli dengan apa yang Tuhan. Hari ini, izinkan Tuhan datang ke pintumu dan sekali ketok bukakan pintu. Izinkan dia masuk, bercakap-cakap dengan hidupmu, membersihkan hidupmu, untuk dipersiapkan untuk perkara-perkara yang besar, yang lebih besar daripada yang pernah kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya semakin mengenalinya, miliki keintiman dan pergaulan untuk supaya Tuhan itu mau bicara banyak hal kepada kita. Tuhan ingin bicara banyak hal tentang kita, membicarakan masa depan kita. Tapi banyak orang tidak mau duduk diam di kaki Tuhan. Mulutnya gatel, kakinya gatel, lebih mementingkan, menyukakan semua urusannya pribadinya. Kalau hari ini Bapak Ibu mulai memberikan hati Bapak Ibu, pikiran, perasaan kepada Tuhan, Tuhan akan ceritakan banyak hal yang ajaib dan dahsyat ke depan. Supaya kita didapati menjadi orang yang bisa dipercaya. Tes hatimu hari ini. Ini lagu ini dinyanyikan enak, kedengarannya manis dan easy listening. Tapi menghidupinya ini perlu pikul salib sangkal diri setiap hari. Kita ini tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak benar-benar pikul salib sangkal diri. Semua kemauan, pikiran, perasaan kita harus ditaklukkan kepada Kristus sepenuhnya. Dan izinkan Tuhan terus memproses, mengkoreksi, membersihkan, mencabut setiap kebusukan yang ada dalam diri kita. Baru step by step Tuhan bawa dalam pusat kehendaknya. Diizinkan dulu Tuhan. Kita yang mengizinkan Tuhan masuk dalam rumah kita. Izinkan hatimu dulu yang dilembutkan. Mengizinkan Tuhan untuk memproses dan membentuknya. Ujung dari semuanya adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita ini menjadi hamba yang didapatin, hidupnya tersedia dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, otomatis berkatnya itu nyiprat ke kita. Karena kita sebagai salurannya, kalau kita menjadi pipa, jadi saluran berkat kepanjangan tangan Tuhan, otomatis pipa itu basah ketepa sedikit demi sedikit. Makanya saya percaya, kita Matius, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenarannya, pribadi Tuhan sendiri.
yang hari ini kita harus cari. Coba cek. Saya kan nggak bisa cek hati Bapak Ibu. Yang bisa cek hati Bapak Ibu adalah hati Bapak Ibu sendiri dengan Roh Kudus. Dan itu pun perlu waktu diam setiap hari di kaki Tuhan. 10 menit, 15 menit, setengah jam, atau 1 jam di diam di kaki Tuhan. Izinkan setiap hari cek. Apa ada yang salah ini? Apa ada yang melanggar ketetapan Tuhan ini? Apa ada yang benar-benar melukai hati Tuhan ini yang dilakukan? Apa benar ini motivasinya udah murni melayani ini? Apa benar ini udah motivasi saya udah kudus nih? Izinkan Tuhan ngecek hatimu sampai motivasinya ke kedalaman yang paling dalam. Benar mencintai Tuhan atau tidak? Atau kita ini selama ini bilang cinta Tuhan, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, tetapi hati kita jauh dengan Tuhan tuh bisa loh. Mulutnya kelihatan haleluya tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kok bisa tahu, Pak? Lihat aja, cek kelakuanmu. Mulutmu bisa haleluya, kelakuanmu menyakitin Tuhan. Jahat, najis dan kotor. Percuma, sia-sia. Makanya mulut dengan hati harusnya sinkron, sama. Yang di mulut dan di hati sama. Orang-orang model begini ya akan bisa mengerti pusat kehendak Allah. Orang model seperti ini akan mudah sekali dipakai Tuhan untuk kepanjangan tangannya, merepresentasikan perbuatan tangan yang ajaib dan perkasa. Kita harus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain setiap hari. Tidak ada solusi yang lain. Kita harus berjalan setiap hari dari kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Dari kesucian satu pada kesucian yang lain. Dari hikmat yang satu pada hikmat yang lain. Sampai kita mengerti kepenuhan Kristus yang seutuhnya. Sebenarnya kita ini melakukannya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Menggenapi rencana Tuhan atau belum? Mengerti maunya Tuhan atau belum? Nah, itu proses. Saya bersyukur puji Tuhan, tambah hari tambah dimatikan semua keinginan. Hawa nafsu ego saya pelan-pelan dimatikan. Enak nggak, Pak? Nggak enak. Sakit, pingin jerit, titik tertentu pingin nyerah kadang. Tapi kita tahu persis, saya tahu persis bahwa Tuhan sedang lagi mengkoreksi hati saya, dan ujungnya Tuhan akan bawa saya ke dalam tingkat level yang berbeda. Izinkan Tuhan membentuk hatimu, mengkoreksi, menyelidiki semua segala yang tersembunyi yang kau sembunyikan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan bentuk, Tuhan proses, Tuhan persiapkan. Tuhan sendiri yang akan beracara, bekerja jauh melebihi bayangan dan impian kita. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan terus berikan kekuatan, kemampuan kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hikmat satu pada hikmat yang lain. Berkat satu pada berkat yang lain. Dan ujungnya kita diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan. Menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi representasi dari kerajaan Allah. Yesus yang dimuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.